Undang-undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air mengatur bahwa sungai dan sempadan sungai, yaitu area di sekitar aliran sungai, harus dilindungi. Tanpa perlindungan hukum, sungai bisa tercemar limbah industri atau rumah tangga. Pohon-pohon di tepi sungai ditebang, mempercepat erosi. Lahan di sempadan sungai dialih fungsikan jadi bangunan, mempersempit aliran air dan meningkatkan risiko banjir. Inilah mengapa hukum hadir untuk menjaga keseimbangan. Ada jarak minimal yang harus dijaga dari tepi sungai, tergantung besar kecil sungainya. Ada sungai yang kecil dan juga yang besar. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang. Air itu mengalir terus-menerus dari hulu ke hilir atau muara. Di beberapa daerah ada banyak sungai yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Ini dia beberapa manfaat sungai untuk kehidupan manusia. 1. Kebutuhan sehari-hari. Sebagian masyarakat memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada yang mandi dan mencuci di sungai. Ada juga yang mengambil air sungai untuk dimasak dan diminum. Sayangnya sekarang ini banyak orang kesulitan mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Banyak sungai yang sudah tercemar dan kotor, sehingga air sungai harus diolah supaya bisa digunakan. 2. Sumber irigasi. Sungai juga bisa dimanfaatkan oleh para petani untuk mengairi sawah-sawah supaya tidak perlu mengangkut air lagi. Biasanya hal ini dilakukan di daerah pegunungan. Lahan pertaniannya dibuat miring atau terasering. Dengan bentuk terasering, air sungai bisa lebih mudah mengalir dan mengairi sawah. 3. Pembangkit listrik. Dulu, pembangkit listrik hanya bisa berjalan dengan menggunakan bahan bakar. Tapi bahan bakar ini bisa habis dan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun untuk mendapatkannya lagi. Maka itu, para ahli mencari pengganti bahan bakar, salah satunya dengan air sungai. Aliran air sungai bisa memutar turbin pembangkit listrik. 4. Sarana perjalanan transportasi. Beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, terpisahkan oleh sungai. Masyarakat setempat memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Bahkan kebutuhan pokok dari kota juga bisa sampai ke daerah terpencil dengan memanfaatkan aliran sungai. 5. Tempat wisata. Ada banyak sungai di Indonesia yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Ada sungai yang punya pemandangan alam sekitar yang indah dan cocok dijadikan objek wisata. Ada juga area-area di sekitar sungai yang diubah menjadi tempat bermain, sehingga menarik orang untuk datang. Dalam hukum, sempadan sungai tidak boleh dibangun secara sembarangan. Di area ini, pembangunan dibatasi. Fungsinya untuk menyerap air, mencegah longsor, dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, hukum mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai. Program restorasi, gotong royong membersihkan sungai, hingga sanksi bagi pencemar semuanya adalah bentuk perlindungan yang diatur secara legal. Hukum bukan sekadar larangan, ia adalah upaya untuk menjaga warisan alam ini tetap lestari untuk kita dan generasi mendatang. Jadi, lain kali kamu melewati sungai, ingatlah, kamu sedang melihat bagian penting dari sistem kehidupan. Dan hukum ada di sana, bukan untuk membatasi, tapi untuk menjaga.